Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam dan nikmat kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, nikmat kita bisa beramal di bulan Ramadan hingga kita sampai kepada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga Allah jadikan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Kita jadikan penutup amal kita adalah penutup yang baik. Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatimihi. Sesungguhnya baik tidaknya amal itu tergantung pada penutupnya. Semoga Allah jadikan penutup amal-amal Ramadan kita tahun ini adalah amalan yang terbaik, sehingga amalan kita 30 hari itu adalah amalan yang terbaik. Masyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kultum hari ini saya akan menyampaikan tentang data dan juga prediksi ilmuwan tentang bahwasanya tahun 2070 populasi atau jumlah umat Islam itu akan menjadi mayoritas di dunia ini. Kalaulah hari ini populasi umat Islam itu nomor 2 setelah Kristen. Nah, sekarang populasi Islam tahun 2024 yang didata oleh Global Muslim Population itu ada 2.222.131.798 orang. Ini menurut data Global Muslim Population. Nah, memang perkembangan umat Islam yang tertinggi tentunya di negara-negara mayoritas Islam di Asia Pasifik, yaitu Indonesia, Pakistan, India, Bangladesh. Tetapi di negara-negara barat pun Islam itu adalah agama dengan perkembangan yang paling cepat, perkembangan penduduk yang paling cepat. Nah, apa faktor alasan mengapa nanti umat Islam itu akan menjadi umat yang mayoritas di dunia ini? Menurut para ilmuwan itu setidaknya ada 2 alasan. Yang pertama adalah banyak orang yang pindah agama itu, kebanyakan itu pindahnya ke agama Islam. Ini alasan pertama. Banyak orang yang memeluk Islam pasti jauh lebih banyak daripada ke agama lain. Jadi maksudnya gini, kalaulah orang-orang hari ini jumlah pengikut ateis itu meningkat, jadi banyak orang keluar agama jadi ateis dan seterusnya, tetapi sedikit orang yang keluar dari agama Islam kemudian menjadi ateis, dan itu lebih sedikit. Dan kalau orang pindah agama, kebanyakan adalah pindahnya ke agama Islam. Ini mayoritas. Ini alasan yang pertama. Ini alasan yang dikemukakan oleh ilmuwan. Alasan yang kedua itu adalah tingkat kesuburan wanita-wanita muslimah itu yang tertinggi dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain. Nah, tentang kesuburan itu sebenarnya disebabkan ini, alasannya sederhana. Jadi orang Islam itu kan mempunyai sistem kekeluargaan yang kuat dibandingkan dengan yang lain. Jadi maksudnya apa? Keinginan untuk mempunyai anak dari kaum muslimin itu tinggi, sedangkan umat yang lain kan sudah tergerus nggak mau punya anak lah dan seterusnya, macam-macam. Belum lagi tidak pengen menikah, belum lagi negara barat itu banyak yang ada LGBT lah, menikahnya tetapi sesama jenis lah, sudah menikah tidak punya anak lah, tidak mau punya anak lah, dan macam-macam alasannya itu. Ini jadi itu yang menyebabkan mereka tingkat kesuburan orang-orang selain orang Islam, wanita-wanita yang non muslim itu adalah rendah. Itu salah satunya di antara faktornya. Nah, sebaliknya tingkat kesuburan muslimah itu tinggi karena itu didasari karena ibadah tentunya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan atau Rasulullah akan membanggakan umatnya yang banyak. Jadi kalau umat Islam itu melahirkan itu karena ibadah. Jadi karena ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi yang paling
yang paling kita harus imani adalah prediksi ilmuwan-ilmuwan yang mengatakan bahwasanya umat Islam itu akan menguasai dunia, maksudnya mendominasi dunia, itu 1400 tahun yang lalu itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaulah sekarang ilmuwan-ilmuwan Barat, ilmuwan-ilmuwan ini memprediksi umat Islam nanti akan menjadi mayoritas, itu kan baru-baru ini setelah melakukan penelitian dan seterusnya. Tetapi Rasulullah sudah dikabarkan tentang hal itu sejak beliau atau 1400 tahun yang lalu. Nah, ini dalam sabda Rasulullah bersabda yang saya bacakan bunyinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya balughanna hadzal amru ma balaghal lailu wan nahar." Sungguh perkara Islam ini atau Islam ini akan mencapai apa yang dicapai oleh malam dan siang. Jadi Islam itu akan mencapai malam yang siang itu sampai dari timur sampai barat itu kena siang dan malam. Nah, kemudian wala yatrukullahu baitan madarin wala wabarin illa adkhalahullahu hadzal din. Dan tidak akan tersisa sebuah rumah tembok pun, tidak pula rumah ilalang pun, kecuali Allah akan masukkan agama ini ke dalamnya. Bi'azin azizin aw bidullin dalilin, dan seterusnya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabarani dengan hadis sahih. Nah, yang menarik di sini adalah bahwasanya Islam itu akan menjadi agama yang mayoritas, bahkan akan masuk ke setiap rumah. Setiap rumah pasti ada orang Islamnya. Jadi ini hadis ini menggambarkan setiap rumah, baik itu rumah yang dari tembok, rumah yang dari ilalang, maksudnya rumah yang sederhana mungkin dari ilalang, itu akan masuk ke dalamnya Islam. Ada orang Islamnya. Dengan kemuliaan orang mulia dan dengan kehinaan orang hina. Maksudnya adalah Islam itu akan, kalau orang masuk Islam pasti mulia, kalau orang tetap kufur, tidak mau masuk Islam, maka dia akan hina. Nah, ini harus kita imani. Jadi sebelum kiamat pasti umat Islam akan mendominasi jumlahnya. Maka tidak akanlah terjadi kiamat kalau setiap rumah itu belum ada orang Islamnya. Nah, ini sebagai pertanda bahwasanya yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti lambat laun, sedikit demi sedikit akan terbukti, karena yang disampaikan oleh Rasulullah adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala atau kabar dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan hadis ini tadi yang mengatakan Islam akan mencapai seluruh rumah di dunia ini memberikan kabar gembira kepada kita yang sudah berislam ini untuk mensyukurinya, kemudian pegang erat-erat, kita amalkan dengan sebaik-baiknya, karena kita adalah orang-orang yang mulia dengan keislamannya ini. Orang yang mulia dengan keislamannya ini. Sehingga harusnya semakin menambah keimanan kita bahwasanya prediksi ataupun kabar dari Rasulullah 1400 tahun yang lalu itu sekarang juga para ilmuwan sekarang juga memprediksi umat Islam akan mendominasi atau menjadi mayoritas. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan hadis bahwasanya Islam akan mencapai setiap rumah di dunia ini menjadi penambah semangat kita di dalam melakukan amal-amal soleh di akhir-akhir Ramadan ini untuk bergembira dengan Islam. Dengan Islam ini kita harus bersyukur, bergembira, jangan sampai membuat dengan Islam membebani kita. Kita harus berislam dengan bergembira, bersyukur, karena ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillah wa rahmatih fabidzalika falyafrahu. Dan hendaknya dengan
fadilah Allah dan rahmat Allah, yaitu rahmat Allah yang terbesar, iman, Islam, beramal soleh ini, kita harus bergembira. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang bisa bergembira dengan mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi orang-orang yang termasuk penghuni surga dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.